Shalom, sahabat-sahabatku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat pagi. Marilah pada pagi hari ini bersama dengan saya, Pendeta Nikodemus Eko Aiwanto, kita kembali datang kepada Tuhan. Kita sejenak bersekutu dengan Tuhan, mengucap syukur atas hari yang baru ini dan kita memohon pimpinannya di dalam kita menjalani kehidupan kita. Dan marilah kita senantiasa percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Oleh karena itu, mari kita melanjutkan perjalanan kehidupan kita dengan tidak takut, karena Tuhan adalah. Jangan kamu takut, Tuhan adalah. Jika Ia hadir, badai pun reda. Di tengah cobaan, Dia kau pegang. Oleh kuasa-Nya, pasti kau kan menang. Oh, tidak pernah, oh tidak pernah Tuhanmu tinggalkan dikau, Ia tetap beserta. Oh tidak pernah, oh tidak pernah Tuhanmu tinggalkan dikau, Ia tetap beserta. Walau badai topan harus kau tempuh, walau kesusahan pengalamanmu, namun janji Tuhan manis bunyinya. Janganlah kau takut, Aku tetap beserta. Oh tidak pernah, oh tidak pernah Tuhanmu tinggalkan dikau, Ia tetap beserta. Oh tidak pernah, oh tidak pernah Tuhanmu tinggalkan dikau, Ia tetap beserta. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kembali kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur atas hari ini. Kami memohon pimpinan-Mu Tuhan di dalam kami menjalani kehidupan kami pada hari ini. Kami juga memohon pengampunan atas segala dosa pelanggaran kami, supaya kami dapat melihat pertolongan-Mu. Kami dapat melihat pimpinan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan pemberitaan firman ke dalam tangan-Mu. Pada saat ini kami hendak membaca dan merenungkannya. Terangilah hati kami dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami akan dapat mengerti dan melakukan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkan 1 Samuel 9 ayat 27 dan 1 Samuel 10 ayat 1 yang demikian. Mereka turun ke pinggiran kota. Samuel berkata kepada Saul, "Katakan kepada hamba itu supaya ia pergi mendahului kita." Hamba itu pun pergi, tetapi engkau berhentilah sebentar
Aku hendak memberitahukan firman Allah kepadamu. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak dan menuangkannya di kepala Saul. Ia mencium Saul sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi pemimpin atas umatnya Israel? Engkau akan berkuasa atas umat Tuhan, dan engkau akan membebaskannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi pemimpin atas miliknya." Amin. Ayat yang kita baca merupakan kisah dari Samuel mengurapi Saul untuk menjadi raja. Di sini kita melihat Samuel yang merupakan nabi Allah diperintah oleh Tuhan untuk mencari calon raja bagi Israel. Karena bangsa Israel meminta supaya mereka memiliki raja. Dan benarlah, akhirnya Samuel berjumpa dengan Saul. Dan akhirnya Saul diurapi menjadi raja. Saul terpilih untuk menjadi raja. Dan sudah pasti bahwa Saul tidak akan menyangka bahwa dirinya akan terpilih menjadi raja Israel yang pertama. Di sini kita melihat bahwa Tuhan dapat memilih siapapun di dalam hidup ini. Dan pada saat ini Tuhan memilih Saul. Jadi artinya setiap umat Tuhan mempunyai kesempatan untuk dapat dipilih oleh Tuhan. Hanya saja bagaimana sikap kita? Apakah kita menyiapkan diri supaya kita dapat menjadi umat terpilih atau tidak? Jika kita menyiapkan diri menjadi umat terpilih, tingkah laku kita, perbuatan kita, perkataan kita, pikiran kita, jika semuanya itu selaras dengan kehendak Tuhan, maka sudah bisa dipastikan bahwa Tuhan pasti akan memilih kita. Saul terpilih menjadi raja Israel. Jika kita baca dari ayat 1, maka kita mendapati memang Saul pantas menjadi raja Israel. Karena Saul memang telah mempersiapkan dirinya dan memang dia tidak pernah menduga kalau akan terpilih menjadi raja Israel. Demikian pula dengan kita, jika kita mempersiapkan diri kita dengan baik, kita menjaga kehidupan kita dengan baik, kita menjaga tingkah laku kita, perkataan kita, pikiran kita menjaganya supaya itu sesuai dengan kehendak Tuhan, maka percayalah, Tuhan sang pemilik langit dan bumi adalah Tuhan yang adil, adalah Tuhan yang memperhatikan umatnya. Marilah kita menjalani kehidupan kita pada hari ini dengan mempersiapkan diri kita supaya kita pun layak dipilih oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, tolonglah kami Tuhan, supaya kami senantiasa dapat menjaga diri kami, sehingga kami akan melakukan sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami memposisikan diri kami sebagai umat yang layak dipilih oleh Engkau. Jagailah kami Tuhan, sertailah kami. Kami hendak melanjutkan kehidupan kami memohon, tolonglah kami ya Tuhan, berilah kekuatan kepada kami, supaya kami dapat menjalani hidup ini dengan baik. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami juga dapat berjumpa dengan orang-orang yang baik, yang menjadi sahabat yang baik bagi kami. Jauhkan kami dari segala yang jahat. Kami berdoa bagi sahabat-sahabat kami yang sakit, maupun lanjut usia, Tuhan berkenan menolong mereka. Tuhan memulihkan mereka, memberikan kesehatan, kekuatan pada mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, berkatilah para pemimpin kami, supaya mereka dapat memimpin kami dengan penuh kebijaksanaan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa kami ini
Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menjalani kehidupan kita pada hari ini dengan tetap menjaga tingkah laku, perkataan, dan pikiran kita. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin. Sahabat-sahabatku, hari ini sahabat-sahabatku akan saya ajak untuk naik kereta. Mari. Selamat pagi, saat ini saya di stasiun Senen. Saya akan naik kereta Jakatingkir. Nah, ini keretanya. Keretanya ini New Generation. Kita lalu mau lihat ya, kereta New Generation itu seperti apa. Keretanya kelasnya ekonomi, tapi New Generation. Nah, ini gerbongnya, saya di gerbong 4. Jadi kalau saya nyari gerbong itu yang dekat dengan restorasi. Oh, di belakang. Nah, ini jadi kalau New Generation ini hadap depan semua. Hadap depan semua kan. Ya. Kita nanti lihat restorasinya ya. Kita mau lihat pintunya, nih pintunya. Otomatis ya. Dipencet terus buka. Nah, ini toiletnya. Toiletnya bersih ya. Ada kacanya. Ada wastafelnya. Ini toilet pria, kalau yang ini wanita. Jadi dipisah ya. Benar. Kita ke restorasi. Nah, ini restorasinya di sini. Tutup. Pintu otomatis, tekan tombol untuk buka pintu. Parahyangan ada? Parahyangan ada? Nasi goreng Parahyangan tersedia, berkenan berapa Bapak? Satu aja? Iya, ada tambahan lain. Minumnya apa ya? Yang satu. Oh iya. Itu lemon jahe serai. Ada tambahan lain? Udah. Mau ngirim ya? Ya. Nah, ini restorasinya. Nih, restorasinya bagus ya. Di sini juga ada alat untuk masak sendiri nih. Ini ada petunjuknya nih. Ini alat masak ini untuk apa? Bikin air panas. Kita tunggu pesanan kita. Saya pesen nasi goreng sama itu. Jahe serai lemon. Tadi sama serai lemon.
serai lemon, parahiang. Terima kasih. Ada tambahan lain Bapak? Ini aja dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini pesanan saya nih. Di sini ada identitasnya ya. Jadi 22 Januari, expirednya nanti jam 5. Nasi goreng Parahyangan. Nah, kalau ini adalah wedang serai. Wedang serai. Jadi kalau saya naik kereta bisa dipastikan pasti beli ini. Ini isinya ya, sebentar kita buka ya. Aduh. Nah, ini ada jeruk, udah dikeringin tapi ya. Ada jeruk, ya mungkin yang namanya lemon kan ini. Ada jahe, ada serai. Ini apa ini ya? Biasanya saya nanti refill karena gulanya ini kalau buat satu terlalu manis. Jadi kayak wedang uwuh ya. Ini enak sekali nih, hujan-hujan, di luar hujan, minum ini. Ini gula batu ini. Kita buka ya, gula batunya. Saya bukannya tangan satu jadi kesulitan. Nih, masih semua, cuma nanti. Nah, nanti bisa direfill kok. Sekarang kita lihat nasi goreng Parahyangannya. Lihat. Oh, penguncinya lumayan nih. Nah, ini dia. Kerupuk udang. Nasi gorengnya panas karena baru di microwave. Oh, ini dikunci. Kita buka ya. Nah, ini nasi gorengnya. Alat makannya ini. Alat makannya kayak dari kayu biasanya. Kita coba ya buka ya. Nah, di kayu. Di kayu. Garpunya juga dari kayu. Kita makan dulu ya. Nah, kalau saya di restorasi setelah makan minum udah, saya ngedit. Ini yang saya edit yang buat hari ini yang sedang dilihat Bapak Ibu. Ya, saya akan ngedit dulu ya. Sampai sini dulu. Saya masih di restorasi.